saudaraku, bagaimana jika aku katakan padamu bahwa seseorang yang pernah meremehkanmu, yang menyakitimu tanpa alasan, sedang berjalan menuju kesialannya sendiri, bahkan sebelum kau menyadarinya? Mengapa mereka yang menertawakanmu kini hidupnya penuh kegagalan? Mengapa mereka yang merendahkanmu kini seakan kehilangan arah? Sahabat jiwa, ini bukan kebetulan. Ini adalah hukum halus yang bekerja di balik tirai langit. Dan jika kau memahami rahasianya, kamu akan berhenti mengejar balas dendam, karena kau akan menyaksikan balasan itu datang sendiri. Tapi, bagaimana bisa? Bagaimana mungkin tanpa kau melakukan apa-apa, mereka yang menyakitimu justru tertimpa kesialan? Apakah itu karma, hukuman, atau doa yang bergerak diam-diam? Kita hidup di dunia yang penuh peran, tapi tak semua bermain dengan adil. Ada yang menyakiti hati lalu hidup seolah tak bersalah. Ada yang menipu, menghina, mencaci, namun tertawa di atas luka orang lain. Namun, terlalu banyak jiwa terluka bertanya dalam sunyi, apakah alam melihat? Apakah kezaliman akan dibayar? Topik ini penting, karena diam bukan berarti kalah, memaafkan bukan berarti melupakan, dan ada waktu di mana langit turun tangan tanpa perlu amarah manusia. Dalam tasawuf, hukum ini disebut raj'ul amal. Apa yang kau kirim ke orang lain akan pulang kepadamu. Dalam ilmu modern ini dikenal sebagai resonansi psikologis, di mana energi emosi negatif akan merusak pengirimnya terlebih dahulu. Bayangkan kau melempar pasir ke wajah seseorang saat angin kencang. Sebelum pasir itu mencapai mereka, angin telah mengembalikannya ke matamu. Pertanyaanku untukmu, sahabat jiwa, pernahkah kau melihat seseorang yang suka meremehkan, tapi hidupnya perlahan merapuh? Para wali berkata, air mata orang yang dizalimi tidak tumpah di bumi, ia disimpan untuk dikembalikan sebagai hujan peringatan. Nabi Muhammad SAW bersabda, takutlah pada doa orang yang teraniaya, karena antara dia dan Allah tiada hijab. Mereka yang menyakitimu mengira kau diam karena lemah, padahal kau sedang menyerahkan mereka pada pengadilan langit. Neuroscience menjelaskan, kebencian, ejekan, dan keinginan menjatuhkan orang lain akan memicu racun kortisol dan hormon stres pada pelakunya. Mereka pikir mereka menang saat melukaimu, padahal tubuh mereka sedang membangun penyakitnya sendiri, kesialannya sendiri. Inilah efek ilmiah dari kejahatan hati. Wajah cepat tua, rezeki tersumbat, gelisah tanpa sebab, dan gagal dalam banyak hal. Ada seorang sufi muda yang difitnah oleh sahabatnya sendiri. Ia dituduh, dihina, ditinggalkan, tapi ia hanya berkata,